Nah, oke teman-teman, pada video kali ini saya review keterkaitan tentang ketentuan, persyaratan dan mekanisme dalam pembentukan sekretariat PPS untuk Pilkada 2024. Dan di sini saya ambil sumber dari keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Dan selanjutnya kita next ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu ketentuan pembentukan sekretariat PPS. Di poin A yaitu sekretariat PPS dipimpin oleh seorang sekretaris PPS dan dibentuk 2 orang staf sekretariat PPS yang berasal dari aparatur sipil negara dan atau non operator sipil negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Dan yang ke B, sekretariat PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan atau desa. Dan yang ke C, pembentukan sekretariat PPS dilakukan setelah pengangkatan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah atau janji sampai dengan paling lambat 7 hari setelah pengambilan sumpah atau janji. Dan selanjutnya kita next ya teman-teman ya. Untuk poin yang kedua, persyaratan dan kelengkapan dokumen calon sekretaris dan staf sekretariat PPS. Di poin A, persyaratan calon sekretaris dan staf sekretariat PPS. Calon sekretaris dan staf sekretariat PPS harus melengkapi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Nomor 1, di sini untuk persyaratan yaitu tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai. Dan untuk kelengkapan dokumen, surat pernyataan tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai bagi yang berasal dari unsur aparatur sipil negara. Dan yang kedua, independen dan tidak berpihak. Untuk kelengkapan dokumennya yaitu surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta pemilu dan pemilihan. Dan yang ketiga, mampu secara jasmani dan rohani. Untuk kelengkapan dokumen, surat keterangan sehat secara jasmani dan dari puskesmas, rumah sakit atau klinik. Dan yang ke B, surat pernyataan sehat secara rohani. Dan selanjutnya kita next ya teman-teman ya. Yang di poin ke B, keterangan kelengkapan dokumen, yaitu yang pertama yaitu calon sekretaris dan staf sekretariat PPS melengkapi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan menjadi satu kesatuan. Dan yang kedua, rincian kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut. Poin A, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf A, angka 1, angka 2, dan angka 3 huruf B merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran kedua. Dan di poin B, surat keterangan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf A, angka 3 huruf A dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit atau klinik. Dan selanjutnya kita next ya teman-teman ya. Di poin yang ketiga, selain dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 2, calon sekretaris dan staf sekretariat PPS juga melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai aparatur sipil negara bagi aparatur sipil negara atau keputusan pengangkatan atau kontrak kerja atau sebutan lain bagi non aparatur sipil negara. Dan yang poin yang keempat, seluruh dokumen disampaikan kepada KPU kabupaten atau kota sebanyak 2 rangkap ringan rincian. A, 1 rangkap yang diserahkan kepada KPU kabupaten atau kota. Dan yang ke B, 1 rangkap salinan sebagai arsip PPS. Dan selanjutnya kita next. Di sini untuk poin yang ketiga, mekanisme pembentukan sekretariat PPS. Untuk poin yang A, PPS melalui PPK mengusulkan paling banyak 3 nama calon sekretaris PPS dan paling banyak 4 nama calon staf sekretariat PPS kepada KPU kabupaten atau kota. Dan yang ke B, KPU kabupaten atau kota menyampaikan usulan nama calon sekretaris dan staf sekretariat PPS kepada lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Dan selanjutnya kita next. Yang ke C,
Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 sekretaris PPS dan 2 staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten atau Kota yang ditetapkan dengan keputusan lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Dan yang kedua, KPU Kabupaten atau Kota menetapkan sekretaris dan staf sekretariat PPS berdasarkan keputusan lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan sebagai sekretaris dan staf sekretariat PPS. Dan di poin yang ke, penetapan sekretaris dan staf sekretariat PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten atau Kota disertai dengan penandatanganan fakta integritas. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, keterkaitan dengan ketentuan persyaratan dan mekanisme dalam pembentukan sekretariat PPS untuk Pilkada 2024. Semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman suka dengan video ini, pastinya teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar teman-teman update video terbaru dari channel ini. Terima kasih.